Oke, berikutnya, berdasarkan patogenesisnya atau proses perkembangannya, kelainan kongenital dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah malformasi, yang mana malformasi adalah ketidaksempurnaan satu atau lebih proses embriogenesis menyebabkan suatu kelainan struktur yang menetap. Nah, jadi bisa dikatakan kalau yang malformasi ini memang terjadi karena kelainan suatu apa namanya ketidaksempurnaan proses embriogenesisnya. Misal nih dalam proses contohnya adalah bibir sumbing ya, di mana dalam proses pembentukan bibir dia mengalami ketidaksempurnaan. Nah, malformasi dapat digolongkan menjadi malformasi mayor atau malformasi yang memiliki dampak yang lebih besar dan juga malformasi minor. Contohnya dampak yang kecil, misalnya tadi bibir sumbing ya, di mana misalnya bibir sumbing hanya terjadi pada bagian bibir saja dan untuk yang minor ini mudah untuk diperbaiki, di mana nanti dilakukan sebuah operasi penyambungan dan karena ini adalah malformasi minor sehingga masih bisa diselamatkan atau masih bisa menjadi normal gitu. Kalau yang mayor itu cukup berat. Kemudian yang kedua adalah deformasi. Deformasi terbentuk akibat tekanan mekanik yang abnormal sehingga mengubah bentuk, ukuran, atau posisi sebagian dari tubuh yang semula berkembang normal. Nah, kalau deformasi ini sejatinya janin itu berkembang normal, dari perkembangannya normal, semuanya normal, namun karena adanya faktor tekanan mekanik, misalnya nih tertekan ibu hamil, kemudian dia mengalami tekanan yang cukup eee, besar, sehingga berdampak pada bayinya, gitu ya. Nah, jadi intinya kalau deformasi itu bayinya normal, namun karena adanya tekanan mekanik dari luar, sehingga dia menjadi abnormal. Oke, yang ketiga adalah disrupsi. Di mana disrupsi adalah destruksi pada jaringan yang semulanya berkembang normal. Nah, jadi hampir sama dengan deformasi. Kalau disrupsi itu penyebabnya adalah iskemia atau kekurangan suplai darah, pendarahan, atau juga perlekatan. Nah, jadi pada dasarnya bayi itu berkembang normal. Namun karena adanya faktor-faktor ini menyebabkan bayi itu berkembang secara tidak normal. Nah, penyebab yang paling sering adalah robeknya selaput amnion. Nanti akan saya jelaskan contohnya secara konkret. Nah, jadi ya gitu ya, untuk disrupsi itu bayinya normal namun karena ada beberapa faktor dan faktor itu bukan tekanan mekanik, melainkan faktor dari yang sudah disebutkan tadi. Nah, berikutnya displasia. Displasia adalah kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel yang abnormal mengenai suatu macam jari. Nah, berikutnya displasia. Kelainan struktur akibat fungsi atau organisasi sel yang abnormal mengenai satu macam jaringan di seluruh tubuh disebabkan mutasi gen dan juga dapat dikarenakan adanya penyimpangan biokimia di dalam sel. Nah, jadi kalau displasia itu lebih disebabkan karena adanya kelainan struktur dari selnya dan kelainan struktur sel itu juga bisa disebabkan oleh mutasi gen. Nah, jadi kalau ini lebih dikarenakan adanya mutasi gen yang menyebabkan suatu sel tadi menjadi abnormal. Karena abnormal, dia akan berdampak pada jaringan yang akan dia bentuk nantinya. Oke, secara lebih jelas, keempat em, kalian ini akan saya bahas menggunakan contoh-contoh sebagai berikut. Oke, malformasi. Nah, malformasi ini adalah kelainan yang disebabkan oleh kegagalan proses perkembangan. Contohnya adalah bibir sumbing, di mana di sini proses perkembangan bibirnya tidak terjadi penutupan secara sempurna sehingga menimbulkan dampak seperti ini. Kemudian juga kelainan jantung, jantung berkembang ada di luar tubuh, di mana ini bisa terjadi karena proses perkembangan waktu endoderm dan mesoderm bagian jantung ya itu tidak terjadi penutupan secara sempurna sehingga jantung berkembang di luar. Kemudian juga ada neural tube defect di mana neural tube itu adalah bumbung saraf yang terbentuk dari bagian ektoderm dari bagian awalnya diawali dari tengah kemudian terus ke kranial sampai ke bawah kan. Nah, itu mungkin pada bagian bawah ini tidak terjadi penutupan secara sempurna sehingga bagian bumbung neuralnya
juga ada di luar. Kemudian juga ada anencefali di mana perkembangan neural tube yang bagian kranial yang nantinya akan menjadi otak itu tidak berkembang sehingga bagian kepala akan seperti ini. Kemudian juga ada pengembangan yang abnormal ada dari neural tube menyebabkan encephalocell ya. Encephalocell sehingga terbentuk seperti ini. Itu ya, ini adalah malformasi. Oke, berikutnya deformasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk deformasi adalah pada awalnya bayi itu berkembang normal, namun karena adanya tekanan mekanik menyebabkan bagian tubuh itu menjadi tidak normal. Contohnya adalah kelainan bentuk kaki. Nah, jadi biasanya kalau kaki kan menapak gitu ya. Nah, untuk yang karena adanya tekanan mekanik ini dapat melengkungkan kaki sehingga menghasilkan bentukan yang tidak normal. Dan ini juga bisa terjadi pada tangan dan juga bisa terjadi pada telinga, di mana telinga pada bayi itu tidak apa ya, ibarat kata tidak mekar gitu, tapi tertekan dan tertekuk ke dalam. Kemudian juga ada wajah asimetris. Nah, pada dasarnya wajahnya normal, namun karena adanya tekanan mekanik mengakibatkan wajah dari si penderita ini menjadi tidak normal gitu. Makanya misalnya kita melihat dari saudara kita, mohon maaf, yang wajahnya tidak asimetris, itu bisa terjadi karena adanya kesalahan, yakni tekanan mekanik pada waktu saat embrio. Gitu. Oke, berikutnya. Disrupsi, yang mana bayi berkembang normal namun karena adanya faktor iskemia atau kekurangan suplai darah, pendarahan atau juga perlekatan. Nah, contoh yang paling banyak adalah amniotic bands atau benang amniotik yang mana amnion ini mengalami kerusakan atau perobekan sehingga dia menghasilkan benang-benang yang hasil robekannya tadi. Contohnya nih ya, ini ada amnion, kemudian amnionnya mengalami perobekan sehingga terbentuk benang-benang seperti ini dan benang-benang ini nantinya akan melekat pada bagian bayi, bisa bagian tangannya, bisa bagian kakinya dan bagian yang lain. Dan karena adanya pelekatan dari benang amnion ini akan menghalangi proses perkembangannya sehingga menghasilkan bentukan yang seperti ini. Ini ya. Ini mungkin waktu itu ada pelekatan di sini sehingga bagian jari yang harusnya berkembang, dia tidak berkembang dengan baik. Dan ini juga bisa terjadi pada bagian kaki. Ya, cukup jelas ya. Oke, berikutnya. Displasia, di mana ini disebabkan oleh organisasi sel yang abnormal. Seperti yang saya jelaskan tadi, organisasi sel yang abnormal itu bisa disebabkan oleh mutasi gen. Contoh kasusnya adalah ini akondroplasia, di mana ini adalah dua bayi kembar identik, namun mohon maaf salah satu bayinya terkena mengandung sel yang mungkin abnormal sehingga menghasilkan bentukan yang berbeda dengan kembarannya. Kemudian ini juga osteogenesis imperfecta, di mana sel-sel tulang mengalami abnormal sehingga juga menghasilkan bentukan yang abnormal. Ini juga ada displasia ektodermal, sehingga karena sel-selnya abnormal menghasilkan bentukan yang juga abnormal. Oke, mungkin itu saja contoh dari pembagian kelainan abnormal berdasarkan patogenesisnya. Saya rasa ini sangat jelas dan bisa menjadi informasi baru untuk kita semua. Kapankah kelainan bawaan dapat terjadi? Kelainan bawaan dapat terjadi dalam setiap fase kehamilan. Umumnya, kelainan terjadi pada fase trimester pertama kehamilan, di saat proses pembentukan organ tubuh. Selain itu, ada pula kelainan yang terjadi di trimester selanjutnya, karena pada masa tersebut, jaringan dan organ masih terus tumbuh dan berkembang. Nah, jadi secara global dapat kita simpulkan, untuk kelainan ini, penyebab kelainan itu dapat terjadi di semua fase, bisa fase trimester pertama maupun trimester selanjutnya selagi embrio itu mengalami proses perkembangan.